Mohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang mulia, kita mulai persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 111 garis miring PUU garis datar 22 Romawi, maksud saya garis miring 2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk pemohon, kuasa hukum maupun prinsipal, silakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bulan Syawal. Minal aidin wal faizin. Hadir hari ini saya Muhammad Joni selaku kuasa hukum. Yang kedua Muhammad Zikirullah dan hadir pemohon prinsipal Profesor Dr. Johan Shah Marjuki, spesialis bedah plastik, spesialis bedah rekonstruksi estetik. Hadir pendamping beliau Mustaib Abdul Muiz dan Hadi Wijaya. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Dari pemerintah silakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua dan Majelis. Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, saya sendiri Syah Mardan. Kemudian saya didampingi oleh Muhammad Fuad Muin, kemudian beserta tim ada 2 orang di belakang Yang Mulia. Kemudian dari Kementerian Kesehatan hadir Direktur Jenderal SDM Kesehatan, Ibu Dr. Juli. Kemudian staf ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, Bapak Sundoyo. Kemudian Ibu Kepala Biro Hukum, Ibu Indah. Dan ada Bu Cici dan Ibu Marita. Demikian Yang Mulia. Dari pihak terkait, Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Jajang Edi Priyatno, silakan. Atau kuasa hukumnya. Terima kasih Yang Mulia. Hadir kuasa hukum Bapak Ade Muhammad Asrun dan saya Mukhlis Muhammad Maududi. Terima kasih Yang Mulia. Dari Kolegium Akupuntur Medik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Dr. Adiningsi Sri Lestari dari Kolegium Akupuntur Medik. Terima kasih. Baik, dari Kolegium Ilmu Bedah Saraf tidak hadir. Baik, untuk agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli dari pemohon. Hadir Profesor Dr. Sukman Tulus Putra. Selamat siang, Prof. Kemudian perlu dijelaskan kepada pemohon dan pemerintah dan juga pihak terkait, mengingat perkara-perkara yang sedang ditangani di mahkamah ini cukup banyak. Bahkan hingga hari ini sudah 90 perkara lebih. Baru sepertiga tahun 2025, sehingga mahkamah tadi sudah mengambil keputusan melalui rapat hakim untuk pembuktian, menghadirkan ahli dan saksi. Mahkamah mengambil diskresi untuk dibatasi. Oleh karena itu, mulai hari ini semua perkara dan semua pihak hanya akan didengar secara offline keterangan ahli itu maupun saksi. Jadi kalau ahli maksimal 2 orang, saksi juga 2 orang. Selebihnya jika akan menyampaikan keterangan ahli lebih dari 2, masih diperbolehkan tapi secara tertulis. Demikian juga untuk pemerintah nanti, dan untuk pihak terkait cukup
keterangan tertulis jika akan mengajukan keterangan ahli maupun keterangan saksi. Dan ini akan diberlakukan untuk semua perkara, tidak hanya perkara nomor 111 ini. Baik, jadi untuk sidang yang akan datang, pemohon boleh lagi mengajukan ahli lagi 1, kalau saksi juga maksimal 2, selebihnya keterangan saksi atau ahli secara tertulis. Demikian juga pemerintah dan pihak terkait. Oleh karena itu, mulai hari ini sudah bisa di-arrange, diatur, mana kira-kira ahli yang relevan dan mempunyai urgensi dihadirkan di persidangan, dan selebihnya mana yang bisa cukup memberikan keterangan tertulis. Itu kan yang mempunyai penilaian para pihak sendiri. Baik, dipersilakan ahli untuk maju ke depan untuk mengucapkan lapal sumpah yang akan dibantu oleh Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Agamanya Islam. Profesor Dr. Sukman Tulus Putra, SPAK, ikuti lafaz sumpah ahli yang akan saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Kembalikan kembali, Yang Mulia Ketua. Baik, silakan kembali, Prof. Ahli. Langsung bisa di podium, waktunya 10 menit. Nanti bisa dilanjutkan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari pihak-pihak dan dari majelis hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi yang mulia. Izinkan saya beberapa menit ke depan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kolegium. Mohon slide. Slide-nya dibantu. Sudah, itu silakan. Ya, baik. Intervensi terhadap independensi kolegium ini jadi judul saya dalam penyampaian hari ini. Next slide. Bahwa kolegium merupakan lembaga ilmiah yang menjaga independensi dalam penetapan standar pendidikan dan kompetensi pendidikan dokter yang bersifat otonom. Di dalam Undang-Undang 29 tahun 2024, Pasal 1/13, kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang ilmu tersebut. Dan anggota kolegium berdasarkan undang-undang tersebut adalah guru besar, ketua program studi, para ahli dalam bidang pendidikan kedokteran, dan terdapat 38 kolegium di bidang spesialisasi kedokteran dan 9 spesialisasi gigi. Slide. Di tiap negara, terminologi kolegium berbeda-beda. Australia, itu namanya Royal Australian College of Physicians, di Amerika namanya American Board of Medical Specialty, dan Malaysia College of Physicians, dan Singapura Medical College. Dan semua badan ilmiah tersebut tidak ada yang dibentuk oleh pemerintah. Next. Di dalam Undang-Undang 29 tahun 2004 disebutkan bahwa kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang ilmu tersebut. Dalam Undang-Undang 17 tahun 2023, kolegium merupakan kumpulan ahli dari setiap ilmu kesehatan yang mengampu cabang ilmu tersebut, yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan konsil. Itu pasal 272 ayat 1. Slide. Nah, dalam aturan turunan PP nomor 28 tahun 2024 mengalihkan kendali kolegium kepada Kementerian Kesehatan karena di sana disebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian merupakan wewenang Menteri Kesehatan. Dan ini menghapus independensi lembaga ilmiah kolegium yang tersebut dalam pasal 707, 708, dan 7010 PP 28 tahun 2024. Next. Nah, kolegium ini adalah sebagai badan academic body yang dibentuk oleh pengampu ilmu. Penyimpangan pasal 272 dan 451 Undang-Undang Kesehatan mengubah filosofi independensi kolegium menjadi alat kebijakan pemerintah yang berakibat
mengancam profesionalisme medis, bertentangan dengan amanah konstitusi yang mengharuskan negara melindungi hak rakyat atas pendidikan dan kesehatan. Berikutnya. Kolegium dihapuskan oleh pasal 451 dalam Undang-Undang 17 2023. Ini berarti bahwa mematikan kaidah ilmiah yang dijamin oleh pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 bahwa hak setiap orang untuk berkembang melalui pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan terancam karena kolegium kehilangan objektivitas dalam menetapkan standar pendidikan kedokteran. Menghilangkan hak perlindungan hukum dan kepastian hukum yang dijamin oleh pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian menjadikan kolegium tidak otonom yang seakan-akan independen karena alat kelengkapan konsil bertanggung jawab pada Presiden melalui Menteri Kesehatan sehingga berpotensi terjadi intervensi. Ya. Nah, intervensi dan organisasi kolegium ini terlihat pada keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107-Menkes-1581/2024 tentang kolegium kedokteran yang berada di bawah Kolegium Kesehatan Indonesia. Hal ini tidak sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2015 dalam uji materi Undang-Undang 36 tahun 2014 bahwa konsil kedokteran yang beranggotakan kolegium kedokteran tidak dapat dimasukkan dalam konsil ketenaga kesehatan seperti dalam Undang-Undang 36 2014. Pada waktu itu pertimbangan Hakim Konstitusi bahwa dokter dan dokter gigi adalah profesi mandiri yang pertimbangan maupun keputusannya salah satunya didasarkan pada kepentingan pasien dan kepentingan publik. Selanjutnya. Nah, saya sampaikan pada simpulan dan saran bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 telah mengambil alih atau mengakuisisi peran kolegium dalam bidang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, yang berarti pemerintah mengambil alih peran dan tugas pokok kolegium berlaku secara universal di seluruh dunia, yang berlaku secara universal. Dengan demikian terjadi intervensi pemerintah yang mematikan kaidah ilmiah yang dijamin oleh pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kembali ke eksistensi fungsi dan peran kolegium kedokteran seperti dalam Undang-Undang 29 tahun 2024 tentang praktik kedokteran, walaupun undang-undang tersebut telah dicabut. Untuk itu sebaiknya pemerintah dan DPR melakukan revisi Undang-Undang 17 2003 tentang kesehatan terkait eksistensi kolegium pendidikan kedokteran kesehatan. Ya. Kemudian peninjauan kembali keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota kolegium oleh Menteri Kesehatan yang menghapus independensi kolegium sebagai lembaga ilmiah yang independen, pasal 707, 708, dan 710 dalam PP 28 tahun 2024 yang merupakan turunan Undang-Undang Kesehatan. Kemudian pemerintah mencabut keputusan Menteri Kesehatan nomor 581 tahun 2004 setelah dihapuskannya kolegium kedokteran pasal 451 Undang-Undang Kesehatan, dan hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 281C dan pasal 28D ayat 1 dan bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan itu sendiri yang tidak mengamanatkan menteri untuk membentuk kolegium kesehatan. Ya. Baik, demikian yang mulia harus saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari pemohon ada pertanyaan atau? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih ahli. Saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Ahli. Ahli bisa duduk kembali di tempat. Saya ingin memberi ilustrasi. Muhammadiyah itu didirikan 18 November 1912, 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Begitu juga Taman Siswa 3 Juli 1922 sebelum Indonesia merdeka. Di kampung saya, Jamaiyah Mahmudiyah li Talabil Khairiyah lebih dahulu dari Taman Siswa, sampai sekarang masih berdiri dan tidak pernah dibubarkan. Pertanyaan saya kepada ahli, apa sih kesalahan dari kolegium sehingga tidak diakui dengan 451? Dosa apa? Pelanggaran? Adakah pelarangan oleh negara terhadap eksistensi kolegium? Dan saya paham bahwa ahli adalah lekat dengan urusan kolegium, walaupun tidak pernah menjadi anggota kolegium sehingga tidak ada konflik of interest di situ. Yang kedua, tentang
independensi daripada kolegium, mengacu kepada pasal 272, ada anak kalimat atau frasa, kolegium merupakan alat kelengkapan konsil. Dan sebagai orang yang pernah ada menjabat pada Konsil Kedokteran Indonesia, KKI, dulu KKI, sekarang Konsil Kesehatan Indonesia, apakah memang kolegium itu adalah lembaga eksekutif, lembaga pemerintah, atau academic body, seperti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2017. Dan dalam hal apabila itu terjadi, bisa ditegaskan opini ahli, alat kelengkapan konsil, kolegium sebagai alat kelengkapan konsil, itu independensinya terganggu atau tidak ada independensi sama sekali. Sebagai orang yang telah dan lama bekerja dan mengabdikan diri sebagai Konsil Kedokteran Indonesia, KKI, relevan untuk didengar pendapat ahli, dan saya kira itu akan menjadi pertanyaan yang akan kami tunggukan dan idamkan pada kesempatan kali ini. Cukup ya, masih ada. Satu lagi yang mulia, tentang pengawasan. Tentang pengawasan, berdasarkan objek perkara ini, yaitu pasal 421 ayat 2 huruf B, pengawasan terhadap etika dan disiplin profesi itu dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah pusat. Pertanyaannya adalah, satu, apakah ini mampu laksana kalau melihat kasus-kasus kenyataan hari ini? Yang kedua, dampaknya apa? Dan apakah memang urusan etika dan disiplin dalam nomenklatur yang secara akademik sesuai dengan ilmu kedokteran, etika kedokteran, disiplin kedokteran, itu apakah urusan pemerintah dan atau pemerintah daerah? Dalam bahasa Undang-Undang Pemda, ini urusan konkuren pemerintah dan pemerintah daerah, atau ini bukan, ini urusan eksekutif atau bukan urusan eksekutif? Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari pemerintah ada pertanyaan? Ya, ada Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, ingin kami pertanyakan kepada saudara ahli. Yang pertama adalah, sebagaimana kita ketahui di dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal 28H itu adalah dinyatakan bahwa masyarakat itu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Hak atas pelayanan itu diperintahkan juga oleh pasal 34, pemerintah harus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh saudara ahli, bahwa kolegium itu adalah banyak gitu fungsinya, termasuk juga itu independen, dan pada akhirnya itu adalah ke pelayanan kesehatan. Pada akhirnya adalah ke pelayanan kesehatan. Pertanyaan saya adalah, apakah kalau dilihat dari seluruh rentetan tadi dan berakhir pada pelayanan kesehatan, di mana pelayanan kesehatan yang layak itu adalah sediakan oleh pemerintah, diamanatkan oleh Undang-Undang 34. Pertanyaan saya adalah, apakah pemerintah itu juga mestinya harus punya fungsi mengatur nggak terhadap hal seperti itu? Karena pada akhirnya itu adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang layak, untuk melindungi dan memenuhi hak masyarakat tadi itu. Yang kedua adalah pasal 451 itu adalah masuk ke dalam bab peralihan. Kalau kita coba lihat di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, khususnya di lampiran nomor 127 itu adalah dinyatakan bahwa peralihan itu adalah memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya, yang oleh undang-undang yang sedang dibuat itu adalah memang dilakukan perubahan. Pertanyaan saya adalah, apakah tepat ketika pasal 451 itu adalah ditafsirkan mematikan atau menghapuskan kolegium? Padahal ini adalah tujuannya untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kekosongan hukum, dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak terhadap perubahan tadi itu. Yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana tenaga medis dan tenaga kesehatan itu di dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sebagaimana kita maklumi bahwa
tenaga medis dan tenaga kesehatan itu ketika memberikan pelayanan ada 3 hal yang harus dipegang teguh. Yang pertama adalah terkait dengan etika, yang kedua adalah disiplin, dan yang ketiga adalah hukum. Sebagaimana kita ketahui, terkait dengan 3 hal itu adalah tidak bisa itu dipisah-pisahkan. Ada gray area etika dengan disiplin, ada gray area disiplin dengan hukum, ada juga area etika dengan hukum juga. Gitu. Pertanyaan saya adalah, ketika etika itu adalah etika berat, lalu mengganggu pelayanan, sementara pemerintah adalah punya kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan, pertanyaan saya adalah, apakah pemerintah juga tidak bisa melakukan pengawasan terhadap etik yang berat tadi yang sudah mengganggu pelayanan yang itu terjadi akhir-akhir ini? Ya, cukup ya. Terima kasih, Yang Mulia. 3 pertanyaan sama dengan pemohon. Pihak terkait kalau ada pertanyaan, 1 pertanyaan boleh? Dari Terima kasih Yang Mulia. Kolegium Akupuntur ya ini ya? Atau Brigjen TNI Jajang Edi? Ya, pada ahli ya. Ya, silakan. Saya masih perlu klarifikasi dari ahli ya. Dikatakan tadi kolegium dibentuk oleh organisasi profesi. Pertanyaan saya sederhana, Yang Mulia. Organisasi profesi kedokteran saat ini ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ada PDSI. Pertanyaannya, apakah kedua organisasi profesi ini bisa membentuk kolegium? Terima kasih. Cukup. Baik, dari Yang Mulia Hakim, Pak Arsul, silakan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih untuk keterangan ahli Prof. Dr. Sukman Tulis Putra. Saya ada 1-2 pertanyaan, ahli Prof. Sukman. Tadi salah satu sheet yang ahli sampaikan adalah dengan merujuk kepada kolegium yang ada di negara lain, walaupun singkat. Di mana kemudian ahli menyampaikan bahwa semua kolegium yang ada di negara lain itu tidak ada yang dibentuk oleh pemerintah. Gitu. Di sini dikatakan semua badan ilmiah tersebut tidak ada yang dibentuk oleh pemerintah. Artinya ahli merujuk pada quote-unquote kolegium kedokteran atau kesehatan yang ada di negara lain. Kan begitu. Di sisi yang lain, kalau kita baca keterangan Presiden tanggal 16 Oktober, pembentuk undang-undang, dalam hal ini Presiden dan DPR, ya, kemudian menentukan apa yang ada dalam Undang-Undang Kesehatan, pasal 272 dan seterusnya itu, setelah juga melakukan benchmarking terhadap kolegium di sejumlah negara yang lain. Di sini disebut di Singapura, samalah dengan yang tadi Prof. Sukman sampaikan, Malaysia, Inggris, Jepang, Amerika, itu kan sama. Nah, ini kan menjadi menarik juga gitu ya. Mungkin ahli bisa memberikan penjelasan lebih ekstensif kepada kami di mahkamah. Sebetulnya relasi antara kolegium di negara-negara lain itu dengan pemerintah. Nah, itu. Nah, saya kira itu kami memerlukan juga penjelasan. Yang kedua, Prof, ini kan setelah berlakunya Undang-Undang Kesehatan yang baru ini kan kemudian sudah dibentuk oleh kolegium-kolegium, sudah terbentuk kolegium-kolegium di bawah Undang-Undang 17 2023 itu. Nah, saya ingin pendapat Prof terkait dengan proses pembentukan yang terjadi, meskipun ini persoalan implementasi norma undang-undang. Ya. Nah, yang berikutnya ini barangkali permintaan agar pemerintah juga memberikan penjelasan tambahan. Ya. Di dalam keterangan pemerintah, halaman 10, itu dikatakan bahwa benchmarking
terkait dengan konsep kolegium, ya, dalam Undang-Undang Nomor 17 2023 ini ditujukan lebih pada pengembangan keilmuan dan pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kalau arahnya pada pengembangan keilmuan dan pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan, mengapa ini di bawah Kementerian Kesehatan? Mengapa tidak di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi? Tanyaannya. Ya. Saya berpikir ini belum tentu benar, bahwa barangkali kalau ini di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, ketegangannya ini tidak seperti yang kita rasakan sekarang. Kenapa pilihan politik hukumnya, katakanlah kalau pemerintah mau mengintervensi quote unquote, kata intervensi itu tidak menempatkan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, karena kolegium itu sekali lagi ada dalam keterangan Presiden, ada dalam keterangan para ahli, ini terkait dengan pengembangan keilmuan dan pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Saya kira kami perlu juga penjelasan itu ya dari kuasa pemerintah. Terima kasih. Yang Mulia Prof. Guntur, silakan. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Pak Yang Mulia Prof. Sukman, ini nggak kelihatan ya, mohon maaf. Ya, baik. Pertama terima kasih Prof. Sukman atas keterangan keahlian yang diberikan. Saya ingin menanyakan terkait dengan, karena tadi PowerPoint yang Prof. Sukman tampilkan itu berbicara menyangkut independensi kolegium ya. Nah, tadi ketika Prof. Sukman menyampaikan bahwa kolegium dibentuk oleh organisasi profesi dan tidak ada yang dibentuk oleh pemerintah, saya langsung coba-coba browsing gitu di internet. Ternyata saya dapatkan bahwa ada beberapa negara yang kolegiumnya dibentuk oleh pemerintah selain Indonesia, itu juga ada Filipina dan Thailand. Tapi coba termasuk Malaysia sebetulnya juga dibentuk juga oleh pemerintahnya. Nah, coba nanti ditelusuri kembali ya, apakah apa yang saya sampaikan ini memang benar adanya atau keliru, tapi karena ini singkat saja saya browsing. Artinya apa? Ada yang dibentuk oleh pemerintah juga, seperti di Filipina, Thailand, selain Indonesia dan Malaysia. Itu menyangkut pendiriannya. Nah, pertanyaan saya sebetulnya mengarah ke, apakah menurut Prof. Sukman, sebetulnya kolegium ini lebih penekanannya pada pembentukannya ataukah fungsinya dalam menjalankan kolegium itu? Artinya bisa jadi dibentuk oleh, ya memang sih kalau harapannya keinginannya dibentuk oleh organisasi profesi, even itu dibentuk juga oleh pemerintah, tetapi yang terpenting adalah dia menjalankan ya kolegium ini. Jadi semua ahli yang ada dalam kolegium itu menjalankan fungsinya itu secara independen. Jadi tidak peduli dia dibentuk oleh siapa. Kan begitu. Seperti misalnya kita ambil contoh hakim saja, hakim konstitusi, itu kan dia di SK-kan dengan keputusan presiden. Dan juga mengucapkan sumpah di hadapan presiden. Tapi apakah dengan demikian maka hakim itu kemudian tidak independen? Nah, itu kan persoalannya di situ. Menurut hemat saya, ya yang lebih penting adalah soal ketika dia menjalankan fungsinya ketimbang dia pendiriannya. Nah, oleh karena itu, kolegium bisa saja kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan siapa seperti di Malaysia ketika menerbitkan lisensi itu ya kerjasama dengan pemerintah. Tetapi bagaimana terbitnya lisensi itu, sertifikat itu memang harus betul-betul diproses berdasarkan ya proses yang sesuai dengan kaidah-kaidah ya keilmuan, kan begitu. Mestinya kan di situ arahnya. Nah, bagaimana menurut pendapat Prof. Sukman bahwa ya yang terpenting adalah ketika dia menjalankan fungsinya ketimbang kita melihat ya bentuk formalnya, yaitu dia didirikan atau dibentuk oleh pemerintah atau misalnya organisasi profesi. Mungkin itu saya minta pandangan dari Prof. Sukman. Terima kasih. Saya kembalikan Yang Mulia. Baik, terima kasih Prof. Prof. Eni silakan.
Baik, terima kasih. Saya kepada pemerintah ini ya. Tadi pemerintah menyampaikan bahwa pasal 451 ini kan ketentuan peralihan. Karena ini sudah diundangkan 8 Agustus 2023, apakah sebetulnya kolegium yang terbentuk atas dasar ketentuan Undang-Undang 17 2023 ini sudah ada atau belum? Nanti mohon bisa dijelaskan ya lebih jauh ya. Artinya dia sudahkah menggunakan sepenuhnya pasal 272 tadi? Itu mohon dijelaskan. Kemudian ditambahkan keterangannya apa sesungguhnya yang menjadi persoalan mendasar sehingga ada perubahan mengenai eksistensi kolegium dari undang-undang sebelumnya menjadi undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang 17 2023. Apa sesungguhnya persoalan mendasarnya di situ? Itu saya kira belum ada dari keterangan pemerintah, mohon nanti bisa dijelaskan, termasuk hal yang melatar belakanginya. Ya, itu saja, dua itu saja. Terima kasih. Baik, silakan Prof. Ahli untuk menjawab dari pertanyaan pemohon. Pemerintah dan pihak terkait termasuk para hakim bisa di podium, bisa sambil duduk sebenarnya, tapi singkat-singkat ya Prof ya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Pertama dari kuasa hukum tadi mengenai kesalahan kolegium. Selama saya menjadi dokter, saya belum menemukan apa saja yang menjadi kesalahan kolegium. Bahkan kolegium yang telah terbentuk sejak tahun 78 itu telah menghasilkan standar kompetensi standar pendidikan yang menghasilkan lebih dari 45.000 dokter spesialis. Itu yang pertama. Kemudian independensi kalau kolegium ini adalah alat kelengkapan konsil. Jelas bahwa konsil kedokteran ini kan bertanggung jawab pada Menteri Kesehatan, dan tentu independensinya sangat terganggu apabila menjadi alat kelengkapan konsil yang sebelumnya tidak pernah, karena kolegium ini adalah badan ilmiah. Konsil kedokteran itu adalah konsil kedokteran atau konsil kesehatan itu adalah lembaga negara. Lembaga negara bukan lembaga pemerintah. Jadi pengawasan ini saya kira memang. Yang ketiga adalah pengawasan tentang etika dan disiplin, saya kira. Pengawasan etika dan disiplin ini memang seharusnya lebih banyak kepada organisasi profesi. Majelis etik kedokteran itu sudah ada. Disiplin juga sebetulnya itu adalah tanggung jawab dari Majelis Disiplin Kedokteran Indonesia, dan itu ada di konsil. Dan pemerintah memang ikut mengawasi. Jadi pengawasan ini sebetulnya harusnya bersama-sama. Dalam proses kerja sehari-hari itu harusnya bersama-sama antara profesi, kemudian pemerintah. Ya. Saya kira ini yang menjadi masalah di etika disiplin ini adalah memang lebih banyak pada etika itu murni pada profesi kedokteran. Dan disiplin adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan jalannya profesi kedokteran itu sendiri. Itu yang ketiga ya. Saya kira itu yang dari Pak Joni. Dari termohon, dari pemerintah, silakan. Dari pemerintah mengenai pasal 28 bahwa independensi dalam pelayanan kesehatan. Saya kira pelayanan kesehatan itu memang sebetulnya yang mengatur itu ada dua. Pengaturan dalam segi administratif itu memang pemerintah. Tapi dalam keilmuan itu betul-betul pengawasannya dalam bidang keilmuan itu tanggung jawab dari kolegium sebetulnya. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang dokter itu sesuai dengan standar profesi, standar kompetensi yang dilakukan. Sehingga dalam pengaturan ini harusnya memang dalam bidang pelayanan sendiri itu adalah struktur pemerintahan. Jadi kolegium ini sebagai bagian dari lembaga negara, waktu itu ada di Konsil Kedokteran, dan kolegium ini harus betul-betul menghasilkan suatu standar kompetensi yang sesuai dengan sesuai dengan
kaidah-kaidah ilmiah, secara ilmiah, dan betul-betul tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Kemudian mengenai bagaimana etik dan disiplin, ya, benar etik disiplin kalau nggak salah. Jadi, etik dan disiplin ini dalam pasal dalam hal tentang etika disiplin itu memang hukum itu harus dibedakan antara etika dan disiplin. Etika itu lebih banyak pada masalah moral dan disiplin adalah masalah pelaksanaan tindakan-tindakan dari seorang dokter sesuai dengan standar atau tidak. Saya kira itu. Kemudian dari pihak terkait dulu. Yang terkait. Kan ada 2 organisasi. Yang dimaksud yang mana yang bisa mengangkat itu? Apakah dua-duanya atau pertanyaan yang paslon tadi? Gimana Pak? Maaf. Izin saya ulangi ya Mulia. Saya berdasarkan keterangan ahli tadi bahwa kolegium dibentuk oleh organisasi profesi. Saat ini ada 2 organisasi profesi, satu Ikatan Dokter Indonesia, satu lagi PDSI. Apakah kedua-dua organisasi boleh membentuk kolegium? Terima kasih. Ya, jadi kolegium ini harusnya satu. Ya. Artinya organisasi ini kalau membentuk kolegium harus bersama-sama. Itu tidak ada masalah. Karena ilmu kedokteran itu ya satu. Kolegium kedokteran itu harusnya satu dalam satu negara. Walaupun organisasi profesi ini berbeda-beda. Saya kira itu tidak ada masalah. Ya. Dari para hakim, dilanjut. Dari Bapak yang mulia Pak Hakim Asrul Sani. Ini merupakan negara lembaga negara lain seperti independen, kemudian pembentukan undang-undang ini kan bersama-sama DPR ya. Jadi kolegium di negara lain memang seakan-akan dari pemerintah, tapi sebetulnya negara. Karena Thailand itu negara kerajaan, Pak. Bukan Perdana Menterinya. Jadi antara kerajaan dengan pemerintah, kepala pemerintahan di Indonesia kebetulan satu. Karena presiden itu adalah sebetulnya kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi beda dengan kepala negara. Kepala negara ini lebih banyak masalah kesejahteraan rakyatnya. Jadi di Singapura juga di Inggris misalnya itu Royal College. Royal College itu juga kerajaan sebetulnya. Sebetulnya mereka bukan membentuk, tapi mereka bersama-sama dalam hal menyusun kolegium ini. Jadi tidak satu arah dari pemerintah. Di Inggris itu Royal College itu adalah kerajaan, di bawah kerajaan, bukan di bawah Perdana Menteri. Itu Royal College of Physicians. Saya kira ini yang saya ketahui, Pak. Kemudian untuk kolegium kesehatan ini dibentuk dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 itu konsep kolegium itulah pengembangan keilmuan. Saya kira betul, pengembangan keilmuan. Pengembangan keilmuan ini memang tidak bisa diatur oleh pemerintah. Ilmunya sendiri, kaidah-kaidah ilmu ini, itu ada keilmuan. Misalnya saja dalam menentukan suatu masa pendidikan itu mungkin pemerintah ingin cepat supaya banyak dokter yang dihasilkan. Tapi di dalam ketentuan dari keilmuan kolegium masing-masing spesialisasi, itu kolegium yang tahu bahwa ini tidak bisa dalam waktu singkat mendapatkan keahlian spesialisasi. Saya kira itu yang Pak Asrul Sani. Kemudian yang ketiga tentang independensi, saya kira dari kolegium dari Pak Guntur, bahwa kolegium ini memang harus independen karena ini adalah merupakan menjalankan kaidah-kaidah keilmuan. Keilmuan ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun sebetulnya, karena ini berlaku secara universal sejak zaman dulu. Ilmu kedokteran itu
Sejak zaman Hippocrates itu semuanya diatur oleh peer groupnya sendiri, kelompok keilmuannya sendiri. Ya. Jadi kalau diatur oleh pemerintah, tentu akan terpengaruh dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan politik bisa saja. Saya kira itu yang bisa terjadi. Saya kira itu untuk Pak Yang Mulia Pak Gunsur, kemudian dari Yang Mulia Ibu Eni tadi mungkin apa untuk tadi ke pemerintah. Untuk pemerintah. Tapi kalau mau menanggapi boleh Bapak Ya. Pasal 272 itu jelas bahwa kolegium itu harus ditentukan oleh pemerintah. Jadi apabila kebijakan-kebijakan keilmuan yang disampaikan, yang dikemukakan oleh kolegium sebagai badan ilmu, itu tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, itu harus mengikuti pemerintah. Ini betul-betul tidak event. Ini dalam 72 itu sebetulnya terlihat jelas betul. Ya, mohon izin Pak. Jadi begini, apakah memang selama ini ada persoalan bahwa kaedah-kaedah keilmuan yang dilakukan oleh kolegium itu memang pernah ada intervensi dari pemerintah? Sebelum ini tidak ada, Pak. Tidak ada. Sejak saya tahu betul, sejak saya jadi dokter, yang saya sudah 40 tahun yang lalu barangkali, belum ada intervensi terhadap kolegium ini. Ya. Kolegium ini didirikan sejak tahun 78 di Indonesia. Belum ada. Jadi saya rasa selama ini semuanya berjalan baik. Baik dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan. Saya kira itu. Silakan. Sebentar ada tambahan dari Pak Arsul. Ini nyambung Prof. Sukman ya. Selama ini tidak ada persoalan ya. Tapi yang menjadi menarik adalah sebagai lembaga independen kolegium ya, kan karena dia itu terkait dengan pengembangan keilmuan kedokteran ya. Selama ini kalau dalam konteks relasi dengan katakanlah pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan ya, yang berganti-ganti setiap kabinet yang namanya, itu seperti apa gitu loh. Kan ini kan sedikit banyak terkait juga dengan soal kurikulum, soal standar pendidikan dan lain sebagainya. Mungkin bisa disampaikan. Baik Pak. Jadi sebetulnya kolegium ini adalah mitra pemerintah, baik itu Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Kesehatan. Saya pernah waktu menjadi anggota konsil itu dengan pendidikan, Kementerian Pendidikan sama-sama, betul-betul kalau mengesahkan suatu standar itu kita bersama-sama dengan kolegium. Kolegium harus memberikan masukan pada pemerintah. Jadi tidak apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan tingkat keilmuan itu kita berikan masukan pada pemerintah, baik Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Kesehatan. Tidak ada Pak sama sekali. Jadi justru selama ini kita memberikan masukan dalam pembuatan standar pendidikan, standar kompetensi, sehingga itu disahkan. Gitu. Prof, kalau saya menambahkan sedikit, kalau kaidah-kaidah keilmuannya selama ini tidak ada persoalan, sedangkan kaidah-kaidah keilmuan ini kan pondasi atau basis untuk menjalankan tugas-tugas profesionalnya itu kan, profesionalismenya itu. Nah kemudian apa yang dikhawatirkan kalau kemudian korelasinya dengan yang mengangkat atau yang memberhentikan? Karena atau dalam menjalankan tugasnya, kewenangannya, fungsinya kan tetap kaidah-kaidah keilmuan menjadi basisnya, kemudian outcome atau outputnya adalah profesionalitas atau profesionalisme itu. Nah, apa kekhawatiran itu yang muncul? Karena kan tetap independen kan? Terima kasih. Silakan, Yang Mulia. Saya kira ini menarik juga yang buat saya. Karena kekhawatiran ini muncul oleh karena surat keputusan kementerian itu adalah pemerintah. Ya. Nah, apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, padahal suatu keilmuan yang menerapkan mestinya demikian, tapi pemerintah menginginnya begini, itu tidak bisa karena kalau tidak ya, karena ini SK dari pemerintah ya yang jadi anggota kolegium diganti saja.
Ini yang jadi bahayanya menurut saya. Bukannya KKI dulu juga yang mengangkat memberhentikan presiden? KKI presiden, Pak. Jadi bukan pemerintah. Presiden sebagai kepala negara. Kalau hari ini menteri, sedangkan menteri adalah menjalankan kepanjangan tangan dari presiden. Ya. Termasuk apa yang ditanya Pak Arsul tadi, menarik juga bahwa bagaimana kalau ini sebenarnya bukan Menteri Kesehatan? Bapak belum jawab tadi. Gimana sekalian? Menteri Kesehatan? Kalau ini tidak oleh Menteri Kesehatan, artinya Menteri di sini bukan Menteri Kesehatan. Ya. Bagaimana sebenarnya? Baik. Apakah fenomena itu mengemuka? Sebetulnya sama saja. Apabila ini dilakukan oleh tidak independen, dibuat SK pemerintah, ini tidak sama dengan independensi keilmiahannya sendiri. Karena pemerintah itu kan jabatan menteri misalnya, Pak, itu kan jabatan politik. Jadi artinya kebijakan-kebijakan ini apabila tidak sesuai dengan keilmuan itu kan tidak bisa. Jadi ini yang sangat kita khawatirkan. Tadi misalnya saya contohkan, misalnya kita ingin dokter spesialis cepat. Selama ini dokter spesialis itu dididik selama 4 sampai 5 tahun. Sekarang pemerintah ingin cepat. Wah, didik saya dalam 2 tahun katanya. Nanti ilmunya, nah itu berdasarkan keilmuan yang berdasarkan standar yang oleh kolegium itu tidak bisa. Itu harus 4 tahun. Karena selama 4 tahun dia tidak akan kompeten, tidak akan mempunyai kompetensi yang cukup sebagai spesialisasi. Jadi ini yang kita khawatirkan gitu, Pak. Baik, cukup. Masih ada? Cukup? Ada pertanyaan cepat yang mulia, boleh nggak izin? Sudah cukup. Terima kasih, Prof. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Izin yang mulia, tadi ada pertanyaan dari Prof. Eni untuk dijelaskan pemerintah. Apakah bisa sekarang? Silakan. Siap. Terima kasih, Prof. Yang pertama. Tapi sebaiknya nanti di cover dengan tertulis ya, Pak. Baik. Iya. Baik. Ini kan bagian dari keterangan tambahan berarti kan. Betul. Ini singkat saja, Prof. Tadi ada 2 hal yang disampaikan oleh Prof. Eni. Yang pertama adalah apakah kolegium berdasarkan Undang-Undang 17/2023 berikut turunannya itu sudah terbentuk, sudah, Prof. Jadi sudah ditetapkan dengan keputusan Menteri dan saat ini juga sedang bekerja. Yang kedua adalah tadi pertanyaannya apa yang melatar belakangi sehingga ada perubahan pengaturan di dalam undang-undang. Yang pertama memang ini adalah karena pergeseran kelembagaan. Yang kedua khusus yang terkait dengan kolegium itu loh, Pak. Iya, betul. Betul, Prof. Yang kedua adalah yang melatar belakangi ketika kita diberikan kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang layak. Sebenarnya ada 3 step yang masih harus kita coba pahami secara bersama. Itu yang mendasari terhadap kolegium tadi. Yang pertama adalah bagaimana pendidikan. Pendidikan ini tidak terlepas dari kolegium. Karena maka dari itu di dalam Undang-Undang Kesehatan tugas kolegium itu ada 2. Yang pertama adalah menentukan standar kompetensi. Yang kedua adalah menetapkan standar kurikulum untuk pelatihan dan pendidikan. Sehingga ketika teman-teman kolegium itu adalah menyusun bagaimana keilmuan tadi itu, itulah yang dituangkan di dalam kurikulum yang akhirnya dia diuji kompetensi lalu keluarlah sertifikat kompetensi. Dari situlah maka akhirnya ada registrasi. Itu yang dilakukan oleh KKI. Bahwa dia adalah memang ya sudah kompeten lalu dicatat di registrasi dia sebagai tenaga kesehatan. Nah, dalam memberikan pelayanan kesehatan itu harus diawasi nih. Bagaimana agar mereka betul-betul sesuai dengan standar yang ada untuk menjaga bagaimana pelayanan itu sesuai dengan kebutuhan pasien, bagaimana supaya pasien itu safety termasuk juga kualitas pelayanannya. Maka dibentuk di situ majelis disiplin profesi gitu. 3 hal ini sebenarnya adalah memang sengaja dari sisi kelembagaannya itu dibenahi supaya betul-betul pelayanan itu bisa diterima oleh masyarakat dari sisi akses, dari sisi kualitas, dan dari sisi keterjangkauan. Itu mungkin barangkali, Prof. Terima kasih. Nanti untuk selanjutnya kami akan tambahkan ke keterangan tambahan. Terima kasih, Prof. Pak Ketua. Ya, silakan. Pemerintah, saya mau membalik sekarang pertanyaan. Apa evaluasi pemerintah kalau sekarang kan di SK-kan oleh Menteri Kesehatan ya? Kalau dulu kan tidak. Evaluasi apa yang diambil pemerintah sekarang sehingga mengubah menjadi harus di SK-kan oleh Menteri? Catatan-catatan apa sehingga perlu perubahan soal justifikasi ini? Tolong dikemukakan. Baik, Prof.
Kalau tadi adalah saya sampaikan bahwa endingnya adalah pada semua 3 hal tadi, endingnya adalah kepelayanan, sebagaimana kita ketahui, dan itu adalah dari hasil kajian pemerintah. Artinya Pak, dulu ketika tidak oleh menteri atau pemerintah, pelayanan relatif lebih buruk begitu? Tidak dikatakan lebih buruk, tetapi fasilitas yang ada itu adalah banyak yang tidak diakses oleh tidak banyak diakses oleh masyarakat. Banyak di daerah-daerah terpencil, daerah perbatasan, kepulauan itu masih belum ada. Banyak yang belum tersedia dokter spesialis, bahkan dokter itu banyak. Itu kan satu hal Pak. Ini kan lebih ahli tadi lebih bergerak. Ini soal ilmiah, otoritas keilmuan. Ya. Kalau tadi itu kan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan. Jadi 2 hal yang berbeda itu sebetulnya. Termasuk di dalamnya penyediaan SDM, Prof. Ketika kita bicara masalah persoalan pengembangan keilmuan, itu sebenarnya adalah ujungnya adalah ke dalam SDM. Baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kompetensi. Nah, jumlahnya itu juga terpengaruh dari bagaimana pengembangan keilmuan yang selama ini dilakukan oleh kolegium, Prof. Karena sekarang kan begini juga Pak, mohon maaf kalau ini agak seperti tanya jawab. Ada kekhawatiran juga, misalnya pemerintah mengatakan begini, masih terbatasnya jumlah dokter atau dokter spesialis. Lalu di sisi lain, beberapa kampus itu kemudian agak dilonggarkan membuka program pendidikan dokternya. Nah itu ada kekhawatiran juga, ini kok dilonggarkan begitu saja izin-izin semua, padahal dari penilaian itu belum memenuhi standar untuk dibuka fakultas kedokteran. Nah, ada enggak motivasi terkait dengan hal ini karena apa? Ada proses yang lebih ketat di kolegium, lalu kemudian pemerintah mengatakan ini harus di take over oleh pemerintah begitu? Sebenarnya take over bukan ini dilonggarkan dalam artian dimudahkan untuk lulusannya, tidak, Prof. Tetapi bagaimana? Bukan lulusannya, Pak. Saya tidak bicara lulusannya. Ya. Membuka, memberi ruang kepada banyak kampus untuk membuka fakultas kedokteran. Betul, itu adalah salah satu untuk bagaimana pemenuhan terhadap tenaga medis, tenaga kesehatan di daerah-daerah yang saat ini masyarakat kita memang masih belum bisa mengakses dengan mudah. Kalau pemenuhan itu kan bisa dengan menambah jumlah penerimaan Pak di kampus-kampus yang ada, bukan membuka programnya di kampus-kampus yang mungkin masih perlu waktu untuk bisa membuka fakultas kedokteran itu. Penambahan terhadap penerimaan mahasiswa, itu juga ada rasio, Prof. Itu yang jadi problem. Rasio antara dosen dengan mahasiswa yang diterima. Nah, begini Pak, nanti supaya jangan debat antara telur dan ayam, kita nanti pemerintah tolong dijelaskan ini semua ya. Siap, Prof. Karena ini akan jadi basis bagi kita untuk menilai perubahan sikap undang-undang antara yang sekarang dengan yang lama. Gitu. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Silakan. Iya, ini menyambung yang mulia Prof. Saldi untuk pemerintah. Mungkin nanti juga jadi ditambahkan. Pertanyaan dasar sebetulnya kan bukan hal ideal atau hal yang lebih baik yang ingin dicapai oleh pemerintah di bidang pelayanan kesehatan. Tetapi kemudian adalah pilihan politik hukum yang saya pakai istilah sekali lagi belum tentu pas, quote unquote intervensi termasuk di dalam pengaturan misalnya tata cara pemilihan kolegium. Kenapa kok itu tidak diserahkan sampai kepada pengaturan sedetil itu? Kenapa kok tidak pada hal-hal yang pokok? Saya ingin bandingkanlah Pak ya, bagaimana kebijakan pembentuk undang-undang ketika membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran. Pilihannya bukan menggusur organisasi profesi insinyur yang ada pada saat itu, PI, malah menguatkan, tetapi kemudian melakukan pengaturan yang lebih detail terkait dengan standar kompetensi dan lain sebagainya. Tetapi organisasi profesinya yang ada itu dikuatkan, ya, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Ya. Nah, ini berbeda dengan yang ada di Undang-Undang 17 tahun 2023, politik hukum pembentuk undang-undang ini. Ya. Di Undang-Undang 17 2023 ini kesannya yang ada adalah quote-unquote penggusuran terhadap yang sudah existing diganti dengan yang baru.
tapi bukan menyempurnakan, memperbaiki apa kekurangan-kekurangan yang sudah ada itu. Nah, itu mohon dijelaskan, Pak. Itu saja. Itu dalam mengapa pilihan politik hukumnya pemerintah itu. Karena itu yang akan kami lihat terkait dengan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya ini, ya, ke Mahkamah Konstitusi. Ini berbeda, Pak. Jadi pemerintah ini berbeda, pembentuk undang-undang bukan pemerintah ya. Antara ketika membuat Undang-Undang Nomor 18 2003 tentang advokat, ya, yang waktu itu organisasinya begitu banyak disatukan arahnya, gitu ya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014, kayak insinyuran itu yang sudah ada satu itu dikuatkan dan kemudian diberi penguatan dan diatur tentang pengembangan standar profesi insinyur, itu bisa kita baca. Nah, di Undang-Undang Nomor 17 2023 ini sebaliknya. Bahkan kalau saya boleh mendahului ya, tidak terpikir saya gitu, kenapa kok kemudian katakanlah atas nama kebebasan berekspresi, berorganisasi, berserikat, berkumpul, bisa dibuka juga organisasi profesi kedokteran yang banyak gitu. Nah, ini kaitannya dengan itu tadi pelayanan kesehatan yang terkait dengan nyawa itu kemudian diinikan ya. Nah, ini hal yang menarik sebetulnya ke depan, tapi ini bukan di perkara ini. Begitu, Pak. Tapi kami memerlukan yang terkait dengan kolegium ini paling tidak. Ya. Nanti ditambahkan, Pak, sekaligus dengan yang dimohonkan oleh hakim lain tadi. Baik, untuk ahli dari pemohon, ternyata di catatan kami sudah sebelumnya mengajukan ahli juga ya, satu. Ya, Yang Mulia. Jadi sedianya, izin Yang Mulia, sedianya kami dialokasikan oleh majelis untuk 6 ahli dan ya, atau saksi. Iya, tapi tadi sudah disampaikan selebihnya secara tertulis. Tapi kalau saksi masih boleh 2 orang saja, selebihnya juga tertulis. Sekaligus nanti majelis hakim akan menjadwalkan sidang selanjutnya ahli dari pemerintah 2 dihadirkan, selebihnya tertulis, dan kalau ada saksinya juga 2 dibawa sekaligus. Jadi mudah-mudahan sidang berikutnya sudah sidang terakhir, karena tidak hanya dengan cara seperti ini mahkamah bisa menyelesaikan perkara-perkara yang semakin hari semakin banyak. Karena kalau ditunda-tunda kemudian beri kesempatan secara berlarut-larut, nanti juga akan menumpuk di belakang. Jadi sidang ke depan yang dijadwalkan tanggal 15 Mei 2025 hari Kamis pukul 13.30 adalah agendanya mendengar saksi pemohon 2 orang, kemudian ahli presiden 2 orang, kalau ada saksinya juga 2 orang saksi. Kemudian selebihnya keterangan tertulis termasuk dari pihak terkait. Cukup keterangan tertulis baik ahli maupun saksi jika akan mengajukan. Izin Yang Mulia. Ya. Tambahan, kami akan mengajukan 2 slot tadi, tapi izin berkenan 1 saksi 1 ahli Yang Mulia. Sudah 2, Pak. Iya, sebelumnya sudah 2. Kami tidak kabulkan artinya. Oleh karena izin Yang Mulia, oleh karena ada 2 kesempatan, 2 orang kesempatan saksi. Iya, beda, Pak. Beda. Apakah kami bisa 1 beda, saksi 1 beda, ahli? Kami tolak. Kami enggak kabulkan. Itulah makanya kami alokasikan waktu itu untuk keterangan ahli pemerintah dan saksi pemerintah, karena untuk pemohon tinggal saksi. Kalau kami memberi kesempatan pemohon untuk ahli, beda lagi nanti slot waktunya. Pasti akan semakin lama dan kemudian efektivitas yang ingin didapatkan dari penyelesaian perkara ini bisa tidak maksimal. Tidak ada persoalan, Pak Joni dan bapak-bapak pemohon, antara keterangan ahli tertulis dengan yang disampaikan di persidangan. Kami tetap akan menilainya dengan bobot yang sama dan akan mempertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum
yang sama, tidak membedakan antara ini tertulis dan ini offline gitu. Terlebih dalam pengujian undang-undang itu, ini objektum litisnya adalah sebuah norma yang kepemilikannya adalah milik publik. Sehingga hakim pun kalau tidak ada ahli maupun saksi, bahkan pasal 54 Undang-Undang MK itu membolehkan hakim itu tanpa sidang pleno begini, boleh memutus, boleh merefer asas teori doktrin, keterangan ahli dari seluruh dunia ini kita ambil. Karena apa? Yang mau kita maknai, mau kita putus adalah sesuatu yang milik publik. Berbeda ketika menjalankan kewenangan PHPU, sengketa-sengketa pilpres, pilkada, pileg gitu, hakim harus hati-hati ketika mengambil bukti-bukti lain yang tidak diajukan oleh para pihak. Itu jadi tidak perlu ada kekhawatiran kalau secara tertulis itu kemudian penilaiannya oleh hakim akan berbeda. Baik ya. Jadi penundaan seperti tadi itu. Kemudian para pihak supaya hadir tanpa kami panggil di jadwal tanggal 15 Mei 2025 tersebut pukul 13.30. Jika ahli yang mau diajukan maupun saksi yang diajukan melalui Zoom, maka fasilitas penyumpahan termasuk juru sumpahnya supaya secara mandiri disiapkan sendiri. Termasuk kalau ahli dan saksi yang diajukan adalah dari akademisi, itu harus ada izin dari kampus. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, dan terima kasih untuk ahli Prof. Sukman. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi mahkamah dalam mempertimbangkan putusan perkara ini. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 untuk perkara nomor 111/PUU _22 Romawi _2024 telah selesai. Sidang selanjutnya untuk perkara nomor 28, 30, 37/PUU _23 Romawi _2025 pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang.